Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang untuk yang bunda sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di ruang Oxford pada siang hari ini. Kondisinya sudah lelah tapi tetap dengan semangat yang luar biasa. Semangat semuanya. Mana yang semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Hari ini saya mohon izin untuk melakukan diseminasi untuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 di Kota Surakarta untuk melakukan aksi nyata pada budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya pada diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu saya mengambil sosialisasi pembuatan kegiatan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Oke. Selanjutnya, tujuan saya mengadakan diseminasi kali ini yaitu niatan saya agar guru dan para staf di sekolah kita itu mendapatkan satu pemahaman mengenai keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah kita untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Sudah siap semua? Siap. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum jauh ke belakang, ke depan, saya juga minta tolong berpasang-pasangan untuk melakukan adegan seperti ini. Nah, ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Monggo, pasangan dulu. Ya, nanti ya, sebagai A dan sebagai B, mengepalkan salah satu tangan Anda. Yuk, bisa dicoba. Kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Monggo ya Anda, ada Erik, ya ada Farid, ya ada Zainal, ya ada Bintang. Nah, bayangkan di genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga yang menyangkut nyawa. Baterai kayak ini nama saya. Nah, kemudian untuk tugas yang satunya sebagai B itu mencoba merayu, membujuk, mengintimidasi, dan menawarkan dengan berbagai cara supaya rekan Anda yang satunya itu mau membuka genggaman tadi. Oke, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk merayu-rayu rekan Anda. Nanti gantian sebagai A dulu salah satu. Ayo buka. Boleh paksa nggak boleh paksa? Paksa, boleh pokoknya sampai. Yang bisa pakai tenaga dalam. Enggak mas. Dia langsung membuka. Dia langsung membuka. Terbuka. Dengan mudahnya terbuka. Udah. Saya yang bilang begini Bunda. Gimana? Apa ini? Jangan bohong. Kosong. Gak pakai kata jangan bohong. Ada yang bisa membuka sampai membuka rekannya? Bisa. Satu, Bisa. dua. Ada yang tertutup? Masih tertutup. Oh, masih tertutup. Yang ada bertiga ini kanan kiri. Nyawanya 2. Oh, terbuka dengan mudah sekali. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi yang membuka kepalan, alasannya apa kok membuka kepalan? Apa Bun? Alasannya Bun? Karena dia belum punya keyakinan. Oh, belum punya keyakinan. Oke, kalau yang ada Zainal? Karena paksaan. Oh, Wow. terpaksa ya. Oh, betapa tadi terbuka ya, satu sekarang. Kenapa Bunda alasannya? Sebutkannya. Kenapa kok bisa belum percaya diri? Kenapa? Kenapa Bunda Indah kok bisa sampai mempertahankan kepalanya sampai detik ini? Apa alasannya? Orang terimplementasikan. Mempertahankan apa? Ya, ada di sini. Karena ini sangat berharga sekali untuk Bunda Indah.
Bunda ya. Kalau Bunda Riza mungkin udah pasrah. Itu lawanku luar biasa. Apalagi dari tim. Ya. Untuk yang dapat 3 ini gimana tadi? Terbuka sekali. Apa alasannya Yanda begitu mudahnya membuka diri? Itu motivasi. Ya semua orang kan masing-masing punya motivasi sendiri-sendiri ya. Oke, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, bagus. Nah itulah tadi hanya intro bahwa sebenarnya kita itu apa? Dari kegiatan ini tadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa merefleksikan dari kegiatan kepangan ini tadi? Apa Bunda Hana? Dari pihak A ya, yang mengenal apa Bun? Yang A. Ya dari pihak A yang nilai bisa kita ambil. Ketika kita belum punya keyakinan yang kuat terhadap suatu hal, ya kita akan gampang digoyahkan oleh sesuatu di luar. Sebagai pihak B yang merayu, hikmahnya kalau ingin mendapatkan sesuatu ya kita harus berusaha bagaimana caranya itu bisa didapatkan. Kalau dengan usaha yang mudah, ngapain dengan usaha yang susah? Bagus. Ada yang merefleksikan yang kedua? Yang tertutup mungkin? Ya dia sulit sekali Bu. Jadi ya begitulah. Nah di sini ada beberapa bagan. Ada disiplin positif, budaya positif, nilai kebajikan universal, paradigma baru, teori kontrol dan teori kontrol. Dan yang mudah, maksudnya ada yang sudah paham ini tulisan kayak gini maksudnya apa? Ayo, bisa tebak-tebakan dulu ya apa? Budaya positif. Monggo. Menghubung-hubungkan antara dua mind map juga boleh. Atau ini kebajikan sama budaya positif. Nah, ini hubungannya apa dengan disiplin positif? Kira-kira apa gitu? Monggo, udah minta? Mungkin di budaya positif dan disiplin positif ya. Budaya positif misalkan kita sudah terbiasa dengan misalkan dengan berjabat tangan antara misalkan guru dengan murid, itu akan menjadi disiplin positif ketika anak-anak di rumah dengan orang tuanya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mas penjelasannya tentang hubungan budaya positif dan disiplin positif. Ada yang lain? Satu lagi yang ada dong? Iya. Sudah kepedesan, ayo tambah semangat lagi. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Jadi sebenarnya di sini kan sebenarnya ada berkumpul di disiplin positif. Dan disiplin positif ini kalau sudah menjadi kebiasaan di sebuah instansi, rumah juga bisa, itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Betul ya? Nah, untuk melaksanakan disiplin positif itu ada hubungannya dengan teori kontrol. Nah selama ini teori kontrol tingkat tuh mungkin banyak miskonsepsi. Jadi kita perlu memperbaiki pemikiran atau paradigma baru tentang teori kontrol. Siap? Kita mau belajar yang pertama. Nah di sekolah supaya kita bisa melaksanakan budaya positif, itu lingkungan sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif dulu, yang aman, nyaman, supaya murid kita dapat berpikir, dapat belajar, bertindak, menciptakan itu dengan kondisi yang merdeka, punya sifat yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan hal ini, maka kita perlu merubah mindset tentang teori kontrol tersebut. Selanjutnya, nah di sini tentang teori kontrol, lazimnya disiplin. Kata-kata disiplin itu berhubungan erat dengan kontrol atau kendali. Nah dalam hal ini kalau di sekolah itu hubungannya antara kontrol guru terhadap muridnya. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang menjadi teori choice atau pilihan, itu meluruskan tentang
beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau kendali. Ada beberapa ilusi atau angan-angan bahwa yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu. Nah, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kalaupun kita bisa memaksa murid tersebut, itu sebenarnya kita tidak sedang merayakan keberhasilan, tapi sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan ilusi tentang kontrol tersebut. Jadi mereka itu memang bukan dirinya itu guruku, jadi aku harus mengizinkan. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini dijelaskan penguatan positif atau bujukan yang sering kita berikan ke anak-anak itu termasuk bentuk-bentuk kontrol atau kendali mereka. Ya, kemudian segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu juga termasuk kontrol untuk murid tersebut. Untuk jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Wah, ternyata aku dikendalikan sama guru. Dia sadar dan akhirnya dia tidak mau mengikuti lagi. Tidak ada seperti kontrol. Yang ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Kita mengkritik dan apalagi membuat orang bersalah itu bisa mempertegal karakter murid itu ya. Itu juga harus kita skip. Satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita jadi guru, jadi orang yang lebih senior, murid kita lebih muda, kita berhak memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu juga nggak boleh, kasihan. Coba bayangkan kalau kita posisinya seperti mereka, itu akan mengganggu proses belajar di sekolah. Dan mungkin juga berlaku di waktu yang lebih lama itu juga efeknya kurang baik untuk perubahan. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon menuju dari kontrol. Oke. Saya minta tolong yang kelompok sebelah sini sebagai stimulus responnya, kemudian kelompok sini sebagai teori kontrolnya. Jadi nanti saling menghambat. Kalau menurut dia seperti ini, kalau menurut ini enggak seperti ini. Nanti dibaca bareng-bareng ya untuk kelompok sini yang stimulus respon, setelah itu ganti yang sebelah sini. Sudah siap? Ya, dari yang pertama dulu, monggo Bunda. Realitas kebutuhan kita semua. Langsung balas. Realitas kebutuhan kita berbeda. Bisa merasakan ya? Ini sama bilangnya ini beda. Enggak, aku beda. Kemudian sebelah sini. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut lagi, balas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha melalui pandangan orang lain dengannya. Lanjut. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri. Selanjutnya, Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran-pikiran baru. terakhir. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, itu bedanya antara teori kontrol dan stimulus respon. Ya. Bisa merasakan ya? Nah, itu. Jadi kita berusaha untuk merubah mindset kita supaya nanti disiplin positif yang murid-murid itu juga akan terbangun dengan lebih baik. Itu. Selanjutnya kita masuk ke kata disiplin, makna disiplin. Selama ini saya pun juga menyadari ternyata disiplin itu lebih luas daripada yang saya pikirkan sebelum CBPJ. Ya. Menurut Bunda Yanda, disiplin itu apa? Ikut aturan, ikuti aturan. Oke, Bunda Bintang. Tegas, tidak melanggar peraturan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita
tertib, teratur, patuh, dan nyambung dengan hukuman. Yang selama ini kita berpikir seperti itu, ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro, siapa Ki Hajar Dewantoro? Menteri Pendidikan yang pertama. Oh, Menteri Pendidikan yang pertama, pintar sekali. Lahirnya 2 Mei 19. Iya. Luar biasa, kemarin dapat pelajarannya itu. Oh, pintar. Ranking 1. Oh, ranking 1. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Apa maksudnya nih? Jadi, seorang murid yang bisa merdeka belajar, maka sesungguhnya murid itu sebenarnya harus memiliki disiplin yang kuat. Jadi dia bisa memerdekakan diri untuk belajar. Nah, lebih penjabarannya di sini. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri. Dia memiliki motivasi dari dalam internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal, dari luar. Oke. Nah, saya nanya, Ayah Bunda hadir ke sini, tadi motivasinya apa? Jujur, tes ayo, apa Bunda bilang? Ingin mendapatkan ilmu baru. Tepuk tangan. Yang lain, jaga. Karena dengar bunyi gemerisik. Kriuk memantau pemarbun. Oh, bantu tukar matur nuwun ya, guys. Yang lain, motivasinya apa coba? Saya tadi sudah diwakili Bunda. Oh, sudah diwakili. Subhanallah. Yang masih diam-diam ini, saya nggak tahu nih motivasi dalamnya apa. Apakah karena dari luar, ataukah memang dari dalam, ataukah kombinasi dari luar dulu, terus akhirnya ke dalam berubah. Itu juga bisa sebenarnya. Selama proses berlangsung kan lama-lama bisa memperbaiki motivasinya di situ. Nah, tadi menurut Ki Hajar Dewantoro, sekarang menurut Dayan Gosen menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kemudian akar katanya itu artinya murid, pengikut, atau follower. Oke, follower. Kemudian jadi bisa disimpulkan, saya membayangkan kalau followernya banyak, berarti disiplin orang tersebut luar biasa. Itu bisa disimpulkan seperti itu karena followernya banyak. Nah, ini disimpulkan untuk menjadi seorang murid atau pengikut itu, seseorang memang harus paham, punya motivasi itu mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran sehingga motivasi dalam diri itu terbangun. Seperti anak-anak harus ke sekolah itu niatannya apa, itu harus sering-sering kita tanya supaya mereka juga kadang harus disadarkan. Kita sendiri juga sebagai guru, kamu tiap hari ke sekolah ngapain sih sampai bertahun-tahun seperti ini? Harus saling menyadarkan diri supaya motivasi dan niat kita tidak melenceng. Seperti itu ya, dan juga saling mengingatkan untuk motivasi ini supaya niat kita jadi lebih bagus. Nah, untuk poinnya disiplin positif ini yang pertama, makna disiplin positif yang ditemukan oleh dua tokoh tadi, Ki Hajar Dewantoro dan Gosen ini, itu pakar pendidikan itu bahwa disiplin itu bentuk kontrol diri. Jadi dia bisa mengendalikan diri, yaitu dimana belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang seperti yang ada Bunda kesini. Bunda bilang tadi sama yang Bunda Riza, motivasinya untuk dapat ilmu. Nah, berarti dia Bunda bilang memiliki tujuan mulia, dapetin ilmu. Dan kita mengendalikan diri untuk tidak pulang duluan, berada di sini untuk mengikuti sesi ini. Itu sebagai bentuk kontrol diri, tidak dengan paksaan meskipun awalnya dengan undangan ya. Itu hanya pemberitahuan bukan paksaan. Dan yang kedua, tujuan kuliah ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip kuliah yang dianut oleh seseorang, dinamakan nilai kebajikan. Seperti yang di awal tadi ada nilai kebajikan universal yang di atas tadi itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh semua orang tanpa melihat latar belakangnya, entah itu agama, ras, suku dan sebagainya. Itu diyakini bahwa manusia itu meyakini itu tuh hal yang baik. Contohnya apa nih? Rajin ibadah,
kemudian menghormati orang lain. Itu kan sesuatu yang universal sekali. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, nah ini tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri atau intrinsik. Ini garis bawah garis sekali ini. Pendidik untuk diri kita supaya anak-anak itu punya disiplin, sadar diri, punya motivasi dari dalam diri untuk berperilaku sesuai pada nilai-nilai kebajikan. Yang mungkin kalau di sekolah itu ada di dalam visi dan misi sekolah. Itu juga jelas. Anak-anak Al-Azhar itu besok lulusnya mau dicetak seperti apa. Nah, di situ akan masuk. Nah, kalau di sini nilai kebajikan yang mau kita capai, kita saat ini kurikulum merdeka, jadi nanti ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju sebagai tujuan atau patokan dari nilai-nilai kebajikan itu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini, kita susun menjadi sebuah rancangan pembelajaran yang luar biasa sehingga tujuan ini tercapai. Itu yang kedua, sudah masuk? Lanjut pada budaya positif. Tadi disiplin, sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan. Karena kebiasaan itu adalah perilaku yang berulang-ulang atau yang jadi budaya yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu budaya positif sangat berperan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, supaya ini tercapai, kita sebagai pendidik harus memuatkan semua profil-profil pelajar Pancasila tadi dalam setiap kegiatan di sekolah kita, supaya nanti bisa berwujud budaya positif. Nah, salah satunya itu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas asing ya dengan kata-kata itu. Ya biasanya dengan peraturan kelas ternyata berbeda. Antara peraturan dan keyakinan kelas itu ternyata berbeda. Keyakinan berasal dari kata yakin, diberi awalan ke dan akhirnya yakin. Yakin itu percaya bahwa hal itu baik. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu memuat nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau komunitasnya itu di kelas ya sepakatan bersama di kelas. Kalau itu lingkupnya sekolah ya disepakati oleh lingkup sekolah. Nah, suatu keyakinan ini diusahakan untuk bisa lebih memotivasi diri seseorang dari dalamnya. Karena ini adalah kesepakatan bersama. Jadi supaya bisa mengendalikan mereka. Nah, supaya seseorang itu lebih bersemangat menjalankan keyakinannya, bukan dari sekedar mengikuti peraturan yang mungkin hanya dibuat satu pihak saja, jadi tidak diterapkan pihak yang satu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Seperti yang tadi yang Bunda motivasi masuk ke sini itu apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini apakah kita sering masuk ke kategori ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya saya sendiri juga sering mengalami. Wah, datang telat. Nanti kalau telat nanti biasanya akan dihukum seperti ini. Itu motivasinya supaya tidak telat. Atau mungkin membawa tugas tapi tugasnya ngerjakannya asal-asalan, yang penting ngumpulin. Nah, berarti motivasinya masih di motivasi luar atau motivasi dalam kalau yang nomor 1. Ekstrinsik atau ekstrinsik? Iya, ini masih termasuk ekstrinsik dari luar. Kalau untuk nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Supaya aku jadi guru berprestasi, aku mau datangnya
tiap hari seperti itu. Ada yang punya niatan seperti itu? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Niatannya apa? Enggak sabar. Niatannya apa? Kalau datang lebih pagi itu? Saya tidak tahu. Ngantuk sampai sekolah. Hah? Ngantuk. Enggak. Misalnya ada murid datang ke sekolah, pengen tiap hari itu setengah 7 sampai sekolah. Niatannya apa biasanya? Melayani. Iya. Untuk Sebenarnya datang pagi itu kan Selesai gitu kan. karena harus ngantar anak sekolah dulu. Oh gitu. Jadi jam 10 itu berangkat ngantar anak sekolah biar bisa nyampe sini. Kalau jam setengah 7 udah lewat itu budi lewat macet soalnya. Kalau contohnya ada murid itu termasuk luar atau dalam? Luar. Masih luar. Ada yang punya pengalaman lain? Ada? Tentang ini nomor 2? Ya, yang nomor 2 ini masih dalam motivasi di luar nih, karena dia masih berpikir untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nomor 3 ini idaman dari guru-guru untuk murid-muridnya. Ya, untuk mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena ini kalau murid kita sudah sampai bisa menghargai diri sendiri, bahwa datang ke sekolah lebih pagi itu lebih bagus, datang ke sekolah pagi niatannya bukan hanya untuk main bola, untuk ngaji dulu, untuk duha dulu. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Karena itu sudah masuk ke motivasi dalam diri mereka. Dan itu dampaknya akan lebih panjang daripada nomor 1 dan 2. Bukan karena iming-iming penghargaan semua. Oke. Nah, untuk itu mereka akan tetap berperilaku yang baik karena mereka punya dasar nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, sebenarnya ketika seorang murid itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kepuasan. Bisa beri contoh salah satunya bertahan hidup yang bagaimana? Contohnya? Oh makan, ya. Kalau nggak makan pasti akan bersalah. Dan minum juga. Ini kebutuhan dasar basic ya. Itu untuk bertahan hidup. Oke. Nggak hanya murid, semua manusia seperti ini. Oke. Selanjutnya aja. Nah ini untuk penjelasannya. Bertahan hidup itu contohnya tentang kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian proses reproduksi supaya kelangsungan hidupnya tetap bertahan. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Untuk kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan sekali. Ini bukan anak-anak aja ya, manusia dewasa, semua manusia juga seperti itu. Kita juga butuh penguasaan, ya, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat kebanggaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini termasuk penguasaan. Dan dunia ini termasuk yang mana ini? Nomor 1. Ada percakapan seorang anak dan murid, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk yang mana? Kesenangan. Kesenangan, udah bilang. Yang lain mungkin beda pendapat. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah yang lain? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Bunda Berita kenapa ini masuknya kebutuhan kesenangan? Apa kata Kesenangan karena senang main kejar-kejaran itu. Ya. Aku senang main kejar-kejaran. Jadi sesuatu hal yang memang senang dilakukan dia menyukai. Iya. Bermain. Iya. Ya, tadi bermain masuknya kesenangan. Kemudian yang nomor 2, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang. Waktu mereka tugas,
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Masuk di mana? Kebebasan. Apa? Tidak kesenangan. Oh tidak kesenangan. Memang ada tidak kesenangan. Masuk yang mana? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Senandung itu bernyanyi. Saat mengerjakan tugas katanya harus tenang kelasnya. Tidak ada suara. Kan jadinya nggak seru. Berarti dia Kebebasan. tidak bebas, iya. Tidak punya otonomi. Mengganggu kebebasannya. Akhirnya dia kalau bersiul-siul dibilang gurunya, kamu ada mengganggu ya, gitu kan? Iya. Kalau yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru, apalagi pas baru bisa. Kayak baru kemudian baru. Masuk mana? Penguasaan. Penguasaan. Betul sekali. Yaitu untuk kebutuhan dasar manusia. Sekarang lanjut ke posisi kontrol restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran tadi ya, itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi sebenarnya kalau ada siswa atau murid yang melanggar itu pilihan guru itu biasanya menghukum Atau kemudian konsekuensinya kita keluar. iya. Seperti itu kan nih. Nah, sebenarnya selain itu ada yang namanya solusi, namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk belajar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa pulih kembali pada kelompoknya, merasa tidak bersalah lagi dengan karakter yang lebih kuat karena dia menyadari kesalahannya. Nah, di bawahnya ada tiga pernyataan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Belum kita masuk ke restitusi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Apa alasannya? Karena sudah mencoret-coret meja. Konsekuensinya membersihkan coretan tersebut. Sepakat betul? Sepakat dan sepakat betul. Ya, yang nomor 2. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman jawab. Nah, ada yang pernah melakukan? 2 kaki malah masuk. Oh, iya. Saya seneng banget. Oh iya. Angkat tangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke. Kalau hukuman apa alasannya? Karena itu langsung spontan disuruh berdiri di kelas dengan mengangkat tempat. Kalau yang tadi jawab konsekuensi apa alasannya? Dua langsung. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi itu harus berdiri di depan kelas. Oh gitu ya. Kemungkinan mereka sudah punya kesepakatan itu ya. Selanjutnya yang nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pernah melakukannya? Ini yang ada PJOK. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Apresiasi. Apresiasi. Langsung kan orang aja tuh. Oh iya dong. Termasuk konsekuensi atau hukuman Bunda Indah? Konsekuensi. Bonus. Alasannya apa? Ada tambahan kata karena Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. itu juga bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Kenapa? Dua-dua. Itu karena ada kata karena. Kalau nggak ada, berarti tidak ada hubungannya dengan pelajaran PJOK itu. Kalau ini konsekuensi karena ada pelajaran PJOK-nya, makanya lari lapangan itu masih berhubungan dengan pelajaran PJOK. Begitu ya? Iya. Ini termasuk konsekuensi. Tuh. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sebenarnya memiliki sifat tidak terencana, ya betul dari Anda. Secara tiba-tiba, mungkin saking emosinya langsung ketemu kamu harus kayak gini. Itu namanya hukuman. Yang kedua, hukuman itu biasanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman pasrah. Yang ketiga, bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis, ya, yang menyakiti suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Nah, ini hukuman. Kalau untuk penghargaan
Alfikon itu bilang saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita itu sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, maka harus diberi iming-iming, ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu bedanya antara penghargaan dan hukuman. Dan di dalam kurikulum merdeka ini keduanya ini dilarang. Makanya harus ada penengahnya. Terus harusnya gimana? Kenapa sih kok penghargaan itu tidak disarankan? Itu sebenarnya juga termasuk cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ya, tanpa sadar itu tuh menghancurkan potensi yang sesungguhnya. Dan menurut Horn tadi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri itu adalah sebuah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak-anak baru dapat applause dari temannya setelah maju ke depan, selamat. Kamu terus kita ngasih hadiah itu sudah meruntuhkan happy-nya. Seperti itu. Sebenarnya itu tuh sudah termasuk apa ya? Penghargaan buat dirinya. Tidak usah ditambah-tambahin. Kenapa kok seperti itu? Karena ada jangka pendek. Penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek tahun. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena yaitu pendek sekali dan rusak hubungan. Ini ada hubungannya dengan penghukum. Bagi yang tidak menerima penghargaan, dia akan merasa, wah aku berarti tidak bagus, aku hasilku tidak baik, dan seperti itu, tidak masuk kualifikasi. Dan bisa juga itu bisa menurunkan kualitas. Kalau nggak ada hadiahnya tuh nggak mau yang sungguh-sungguh seperti itu. Dan mematikan kreativitas itu. Nggak ada hadiahnya, biasanya anak-anak juga gitu kan? Itu membayar hadiahnya apapun. Nah seperti itu, mungkin itu juga merusak, mematikan kreativitas. Nah sekarang masuk ke posisi kontrol diskusi. Dosen menyimpulkan bahwa terdapat 5 kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal dengan kata-kata dan itu sangat berdampak pada murid. Ya, kontrolnya negatif, seperti murid melakukan kesalahan yang berulang kali, lalu berperilaku menjadi lebih agresif lagi. Kita sebaiknya sebagai guru, saran saya tidak menerapkan posisi ini penghukum. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tergantung anaknya juga, muridnya juga. Jadi kalau murid itu memang berulang-ulang kali seperti itu ya dengan menghukum, tapi juga harus di luar dari fisik supaya penghukumnya itu lebih ada dampak yang lebih bagus lagi. Gitu. Ini jadi perdebatan yang luar biasa ini, posisi kontrol ini. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lembut, bisik-bisik. Ya Allah mas, kamu mengecewakan bunda kemarin udah dibelain seperti ini, kok sekarang jadi seperti ini. Itu kira-kira kalau kita sebagai murid, iya ya, aku bersalah lagi ya. Iya, aku salah ya. Ya, meskipun dengan suara yang lembut ya. Mungkin saya juga sering tidak sadar diri juga mengucapkan seperti itu. Meskipun dengan suara lembut. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, best friend, bestie. Namun selalu berupaya mengontrol murid dengan pendekatan yang persuasi, ya, membuatkan alasan untuk muridnya. Nah ini berdampak pada murid itu akan ketergantungan, jadi tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Nah ini biasanya, ayolah, buatlah bunda bahagia. Ayolah, dikit lagi toh. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Dengan teman-teman seperti itu menjadikan murid tidak mandiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau, mengawasi muridnya. Okay. Ini berpatokan pada catatan. Ya kamu udah 2 kali nih tidak mengumpulkan tugas. Ayo jangan dilakukan lagi ya. Kemudian yang kedua sebagai manajer, guru pada posisinya ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
perilakunya, mendukung muridnya menemukan solusinya dari permasalahannya itu. Dan ini juga guru sebagai posisi manajer ini mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti dihubungkan dengan kebajikan yang telah diyakini oleh murid tersebut di kelas atau sekolahnya, supaya murid tersebut bisa kembali ke posisi normal sebelum dia melakukan kesalahan. Nah, pada keyakinan kelas ini yang akan mendukung terwujudnya budaya positif itu ada bagian seperti ini. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas aja? Nah, ini dijelaskan di sini bahwa kalau keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya, daripada peraturan kelas yang nanti hanya akan dilanggar-langgar saja. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Gitu. Nah, di sini ada bagian perilaku seseorang itu kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, budaya yang positif ini akan dikembalikan oleh keyakinan kelas. Ini khusus untuk kelas itu ya. Kita masuk ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak, kata jangan. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Bisa sampai membuat 3 sampai 7 keyakinan kelas itu udah bagus dan itu ditempel lagi di kelas. Ya, diterapkan benar-benar di kelas tersebut. Dan siswa itu juga berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Ini yang sangat penting ini, berkontribusi dalam membuatnya. Karena kalau tidak berkontribusi ya sama aja dengan peraturan tadi, dengan melalui surat pendapatnya. Gitu. Dan keyakinan kelas ini harus dibicarakan dalam waktu tertentu supaya itu mewakili kondisi kelasnya. Jadi mungkin pengalaman saya waktu itu saya dan murid itu baru berinteraksi, saling mengenal. Nah, nanti berjalanan waktu mungkin 3 bulan atau mungkin semester itu murid-murid sudah mulai berubah karakternya kan, dia bosan muda. Nah, itu mungkin bisa direvisi lagi, refleksi lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat yang lalu. Mungkin bisa dibuat yang baru. Nah, cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bertukar pendapat. Jadi usul ide, apa ide untuk keyakinan kelas kita? Semuanya mencurahkan idenya. Bisa dengan nulis di kertas atau ada yang nulis di papan tulis juga bisa. Kemudian mencatat semua masukan itu di papan tulis, menyusun keyakinan kelas, mengubah kata-kata negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali yang sudah tersusun tadi, ya. Kemudian jadikan pemahaman dia masuk ke kebajikan yang mana seperti itu, ataukah termasuk kebajikan yang menghormati atau disiplin seperti itu. Kemudian yang kelima, meninjau lagi dan sampai dibuat kalau banyak murid kita kan paling 20 anak itu mungkin satu anak memberikan usulan kan jadi banyak sekali kan, tidak mungkin itu ditempel dari satu frame. Itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa sehingga didapat antara 3 sampai 7 prinsip ini dan ditempel. Jadi anak-anak itu bisa mengingatnya. Makanya bahasanya itu umum, tidak secara detail sekali. Nah, setelah keyakinan itu selesai dibuat, kemudian menandatangani sebagai bentuk kita deal sepakat termasuk guru dan murid. Nah, kemudian selanjutnya ditempel di kelas. Jadi kalau ada masalah siswa, kita suruh baca, restitusiin keyakinan mana yang kamu langgar seperti ini. Jadi anak-anak itu juga tidak terlalu ruwet dalam masalah. Nah, ini termasuk kebajikan yang mana ini? Kalau kita ada peraturan pembalikan barang
menjadikan suatu kalimat yang lebih umum, masuk ke mana? Disiplin? Ketertiban juga. Disiplin apa? Berperilaku. Bisa. Atau ada yang lain? Usul supaya kalimatnya lebih mudah dan dipahami oleh anak-anak juga. Menjaga kerapian kelas, bisa juga. Kemudian jarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Tapi masuk yang benar? Disiplin waktu. Disiplin waktu atau disiplin kedatangan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti masuk ke Saling saling menghormati itu bisa masuk. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Berarti masuk ke mana? Bersihkan badan, menjaga kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Iya. Budaya antri. Betul sekali. Ini contohnya. Ini pembuatan keyakinan kelas. Masuk ya? Yang suaranya tidak masuk. Nah, langkah pertama ini misalnya amal satu belajar. Ingat ya? Ini video singkat sekali tik. Sekali dulu, maaf ya, tidak terempor yang ambil sudah biasa. Sebenarnya kelas saya sudah membuat di awal masuk. Maka ini ya kemarin juga ada respon. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, siang untuk yang bunda sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di ruang Oswald pada siang hari ini. Kondisinya sudah lelah tapi tetap dengan semangat yang luar biasa. Semangat semuanya. Mana yang semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Hari ini saya mohon izin untuk melakukan diseminasi untuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 di Kota Surakarta untuk melakukan aksi nyata pada budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya pada diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu saya mengambil sosialisasi pembuatan kegiatan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Oke. Selanjutnya tujuan saya mengadakan diseminasi kali ini yaitu niatan saya agar guru dan para staf di sekolah kita itu mendapatkan satu pemahaman mengenai keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah kita untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Sudah siap semua? Siap. Oke. Selanjutnya. Nah, sebelum jauh ke belakang, ke depan, saya juga minta tolong berpasang-pasangan untuk melakukan adegan seperti ini. Nah, ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Monggo. Pasangan dulu. Ya. Nanti ya, sebagai A dan sebagai B, mengepalkan salah satu tangan Anda. Yuk, bisa dicoba. Kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Monggo ya Anda. Ada Erik, ada Farid, ada Zainal, ada Bintang. Bayangkan di genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga yang menyangkut nyawa. Baterai kayak ini nama saya. Nah, kemudian untuk tugas
tugasnya sebagai B itu mencoba merayu, membujuk, mengintimidasi, dan menawarkan dengan berbagai cara supaya rekan Anda yang satunya itu mau membuka genggaman itu tadi. Oke, silahkan. Saya beri waktu Dan yang 1 menit yang untuk merayu-rayu rekan Anda. Nanti gantian sebagai A dulu salah satu. Ayo Bu. Ayo buka. Boleh paksa nggak boleh paksa? Paksa, boleh pokoknya sampai. Yang namanya bentar pakai tenaga dalam. Kalau saya juga pas. Dia langsung membuka. Dia langsung membuka. Terbuka. Dengan mudahnya terbuka. Udah. Saya yang bilang begini Bunda. Gimana? Apa isinya? Jangan bohong. Gak pakai kata jangan bohong. Oh, ada yang bisa membuka sampai membuka rekannya? Bisa. Satu, Bisa. dua. Ada yang tertutup? Masih tertutup. Oh, masih tertutup. Yang bertiga ini kanan kiri. Nyawa yang dua. Oh, terbuka dengan mudah sekali. Oke, sekarang saya mau tanya. Tadi yang membuka kepalan, alasannya apa kok membuka kepalan? Apa? Apa Bun? Alasannya Bun? Karena dia belum punya keyakinan. Oh, belum punya keyakinan. Oke, kalau yang ada Zainal? Karena paksaan. Wow. Oh, terpaksa ya. Oh, betapa tadi terbuka ya, tertutup sekarang. Kenapa Bunda alasannya? Coba ditanya. Kenapa kok bisa belum percaya diri? Kenapa? Kenapa Bunda Indah kok bisa sampai mempertahankan kepalanya sampai detik ini? Apa alasannya? Orang tak yang mempertahankan. Mempertahankan apa? Ya, ada di sini. Karena itu sangat berharga sekali untuk Bunda Indah ya. Kalau Bunda Riza mungkin udah pasrah. Itu lawanku luar biasa. Apalagi dari Tidak. ya. Untuk yang dapat 3 ini gimana tadi? Terbuka sekali. Ya, Apa alasannya Yanda begitu mudahnya membuka diri? karena menurut saya begitu. Itu motivasi. Ya semua orang kan masing-masing punya motivasi sendiri-sendiri ya. Oke, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oh. Oke, bagus. Nah itulah tadi hanya intro bahwa sebenarnya kita itu apa? Dari kegiatan ini tadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa merefleksikan dari kegiatan kepalan ini tadi? Apa Bunda Hana? Dari pihak A ya, yang mengenal apa bunyinya kan? Ya dari pihak A yang nilai bisa kita ambil. Ketika kita belum punya keyakinan yang kuat terhadap suatu hal, ya kita akan gampang digoyahkan oleh sesuatu di luar. Sebagai pihak B yang merayu, hikmahnya kalau ingin mendapatkan sesuatu ya kita harus berusaha bagaimana caranya itu bisa didapatkan. Kalau dengan usaha yang mudah, ngapain dengan usaha yang susah? Bagus. Tepuk tangan buat Bunda. Ada yang mau refleksikan yang kedua? Yang tertutup mungkin? Ya dia sulit sekali Bu. Jadi ya begitulah. Nah di sini ada beberapa bagan. Ada disiplin positif, budaya positif, nilai kebajikan universal, paradigma baru, teori kontrol dan teori kontrol. Dan yang mudah, maksudnya ada yang sudah paham ini tulisan kayak gini maksudnya apa? Ayo, bisa tebak-tebakan dulu nggak apa-apa. Budaya positif. Monggo. Menghubung-hubungkan antara dua mind map juga boleh. Atau ini kebajikan sama budaya positif. Nah, ini hubungannya apa dengan disiplin positif? Kira-kira apa gitu? Monggo, Bunda Minta? Mungkin di budaya positif dan disiplin positif ya. Budaya positif misalkan kita sudah terbiasa dengan misalkan dengan berjabat tangan antara misalkan guru dengan murid, itu akan menjadi disiplin positif ketika anak-anak di rumah dengan orang tuanya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mas penjelasannya tentang hubungan budaya positif dan disiplin positif.
Ada yang lain? Satu lagi yang dado. Iya. Sudah kepedesan, ayo tambah semangat lagi. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Jadi sebenarnya di sini kan sebenarnya ada berkumpul di disiplin positif. Dan disiplin positif ini kalau sudah menjadi kebiasaan di sebuah instansi, rumah juga bisa, itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan di usaha. Oke. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif itu ada hubungannya dengan teori kontrol. Nah, selama ini teori kontrol kita tuh mungkin banyak miskonsepsi. Jadi kita perlu memperbaiki pemikiran atau paradigma tentang teori kontrol. Sudah siap? Kita mau belajar yang pertama. Nah, di sekolah supaya kita bisa melaksanakan budaya positif, itu lingkungan sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif dulu, yang aman, nyaman, supaya murid kita dapat berpikir, dapat belajar, bertindak, menciptakan itu dengan kondisi yang merdeka, punya sifat yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan hal ini, maka kita perlu merubah mindset tentang teori kontrol tersebut. Selanjutnya, nah di sini tentang teori kontrol, lazimnya disiplin. Kata-kata disiplin itu berhubungan erat dengan kontrol atau kendali. Nah, dalam hal ini kalau di sekolah itu hubungannya antara kontrol guru terhadap muridnya. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang menjadi teori choice atau pilihan, itu meluruskan tentang beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau kendali. Ada beberapa ilusi atau angan-angan bahwa yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu. Nah, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kalaupun kita bisa memaksa murid tersebut, itu sebenarnya kita tidak sedang merayakan keberhasilan, tapi sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan ilusi tentang kontrol tersebut. Jadi mereka itu memang membuka diri dia itu guruku, jadi aku harus mengizinkan. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini dijelaskan penguatan positif atau bujukan yang sering kita berikan ke anak-anak itu termasuk bentuk kontrol atau kendali mereka. Ya, kemudian segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu juga termasuk kontrol untuk murid tersebut. Untuk jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Wah, ternyata aku dikendalikan di sama guru. Dia sadar dan akhirnya dia tidak mau mengikuti lagi. Tidak ada seperti kontrol. Yang ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Kita mengkritik dan apalagi membuat orang bersalah itu bisa mempertebal karakter murid itu ya. Itu juga harus kita skip. Satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita jadi guru, jadi orang yang lebih senior, murid kita lebih muda, kita berhak memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu juga nggak boleh, kasihan. Coba bayangkan kalau kita posisinya seperti mereka. Itu akan mengganggu proses belajar di sekolah. Dan mungkin jika berlaku di waktu yang lebih lama itu juga efeknya untuk perubahan. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon menuju dari kontrol. Oke. Saya minta tolong yang kelompok sebelah sini sebagai stimulus responnya, kemudian kelompok sini sebagai teori kontrolnya. Jadi nanti saling menghambat
Kalau menurut dia seperti ini, kalau menurut ini enggak seperti ini. Nanti dibaca bareng-bareng ya untuk kelompok sini yang stimulus respon, setelah itu ganti yang sebelah sini. Sudah siap? Oke, dari yang pertama dulu, monggo Bunda. Realitas kebutuhan kita semua. Langsung balas. Realitas kebutuhan kita berbeda. Bisa merasakan ya? Ini sama bilangnya ini beda. Enggak, aku beda. Kemudian sebelah sini. Semua orang melihat hal yang sama. Lanjut. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut lagi. Balas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri. Selanjutnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, itu bedanya antara teori kontrol dan stimulus respon. Ya. Bisa merasakan ya? Nah, itu. Jadi kita berusaha untuk merubah mindset kita supaya nanti disiplin positif yang murid-murid itu juga akan terbangun dengan lebih baik. Itu. Selanjutnya kita masuk ke kata disiplin, makna disiplin. Selama ini saya pun juga menyadari ternyata disiplin itu lebih luas daripada yang saya pikirkan sebelum CBP ini. Ya. Menurut Bunda Yanda, disiplin itu apa? Ikut aturan, ikuti aturan. Oke, Bunda Bintang. Tegas, tidak melanggar peraturan. Ya, kurang lebih seperti ini. Tertib, teratur, patuh, dan nyambung dengan hukuman. Yang selama ini kita berpikir seperti itu, ternyata menurut Ki Hajar Dewanto, siapa Ki Hajar Dewanto? Menteri Pendidikan yang pertama. Oh, Menteri Pendidikan yang pertama, pintar sekali. Kayaknya 2 Mei 19. Iya. Besok kemarin habis pelajarannya itu. Oh, pintar. Ranking 1. Oh, ranking 1. Ya, Ki Hajar Dewanto itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Apa maksudnya nih? Jadi, seorang murid yang bisa merdeka belajar, maka sesungguhnya murid itu sebenarnya harus memiliki disiplin yang kuat sekali. Jadi dia bisa memerdekakan diri untuk belajar. Nah, lebih penjabarannya di sini. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri. Dia memiliki motivasi dari dalam internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal, dari luar. Oke. Nah, saya nanya, Yanda Bunda hadir ke sini, tadi motivasinya apa? Jujur, tes hand. Ayo, apa Bunda bilang? Ingin mendapatkan ilmu baru. Tepuk tangan. Yang lain, Yanda. Karena dengar bunyi gemerisik. Ada slack. Kriuk memantau kopar bun. Oh, bantu kopar, matur nuwun ya, guys. Yang lain, motivasinya apa coba? Saya tadi sudah diwakili Bunda. Oh, sudah diwakili. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Yang masih diam-diam ini, saya nggak tahu nih motivasi dalamnya apa. Apakah karena dari luar, ataukah memang dari dalam, ataukah kombinasi dari luar dulu, terus akhirnya ke dalam berubah. Itu juga bisa sebenarnya. Selama proses berlangsung kan lama-lama bisa memperbaiki motivasinya. Nah, tadi menurut Ki Hajar Dewanto, sekarang menurut Dayan Gosen menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kemudian akar katanya itu artinya murid, pengikut atau follower. Oke, follower. Kemudian jadi bisa disimpulkan, saya membayangkan kalau followernya banyak, berarti disiplin orang tersebut luar biasa, itu bisa disimpulkan seperti itu karena followernya banyak. Nah, ini disimpulkan
untuk menjadi seorang murid atau pengikut itu, seseorang memang harus paham, punya motivasi itu mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran, sehingga motivasi dalam diri itu terbangun. Seperti anak-anak harus ke sekolah itu niatannya apa, itu harus sering-sering kita tanya supaya mereka juga kadang harus disadarkan. Kita sendiri juga sebagai guru, kamu tiap hari ke sekolah ngapain sampai bertahun-tahun seperti ini. Harus saling menyadarkan diri supaya motivasi dan niat kita tidak melenceng. Seperti itu ya bunda, saling mengingatkan untuk motivasi ini supaya niat kita jadi lebih bagus. Nah, untuk poinnya disiplin positif ini yang pertama, makna disiplin positif yang ditemukan oleh dua tokoh tadi, Ki Dewantoro dan dosen ini, itu pakar pendidikan itu bahwa disiplin itu bentuk kontrol diri. Jadi dia bisa mendapatkan yaitu dimana belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang seperti yang Bunda kesini, Bunda tadi sama yang Bunda Reza, motivasinya untuk dapat ilmu. Nah, berarti dia Bunda memiliki tujuan mulia, dapetin ilmu. Bunda mengendalikan diri untuk tidak pulang duluan, berada di sini untuk mengikuti sesi ini. Itu sebagai bentuk kontrol diri, tidak dengan paksaan meskipun awalnya dengan undangan ya. Itu hanya pemberitahuan bukan paksaan. Dan yang kedua, tujuan kuliah ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip kuliah yang dianggap oleh seseorang, dinamakan nilai kebajikan. Seperti yang di awal tadi ada nilai kebajikan universal yang di atas tadi gitu. Itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh semua orang tanpa melihat latar belakangnya, entah itu agama, ras, suku dan sebagainya. Itu diyakini bahwa manusia itu meyakini itu tuh hal yang baik. Contohnya apa nih? Rajin ibadah, kemudian menghormati orang lain. Itu kan sesuatu yang universal sekali. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, nah ini tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri atau intrinsik. Ini garis bawah garis sekali ini. Pendidik untuk diri kita supaya anak-anak itu punya disiplin, sadar diri, punya motivasi dari dalam diri untuk berperilaku sesuai pada nilai-nilai kebajikan. Yang mungkin kalau di sekolah itu ada di dalam visi dan misi sekolah. Itu tujuannya jelas. Anak-anak Al-Azhar itu besok lulusnya mau dicetak seperti apa. Nah, di situ akan masuk. Nah, kalau di sini nilai kebajikan yang mau kita capai, kita saat ini kurikulum merdeka, jadi nanti ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju sebagai tujuan atau patokan dari nilai-nilai kebajikan itu. Ada beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan kreatif. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini, kita susun menjadi sebuah rancangan pembelajaran yang luar biasa sehingga tujuan ini tercapai. Itu yang kedua, sudah masuk? Sudah masuk? Lanjut pada budaya positif. Tadi disiplin, sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan. Karena kebiasaan itu adalah perilaku yang berulang-ulang atau yang jadi budaya yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan mudah menjaga. Oleh karena itu budaya positif sangat berperan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, supaya ini tercapai, kita sebagai pendidik harus memuatkan semua profil-profil pelajar Pancasila tadi dalam setiap kegiatan di sekolah supaya nanti bisa berwujud budaya positif. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas, asing deh dengan kata-kata itu.
Ya biasanya dengan peraturan kelas ternyata berbeda. Antara peraturan dan keyakinan kelas itu ternyata berbeda. Keyakinan berasal dari kata yakin, diberi awalan ke dan akhirnya yakin. Yakin itu percaya bahwa hal itu baik. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu memuat nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau komunitasnya itu di kelas ya kesepakatan bersama di kelas. Kalau itu lingkupnya sekolah ya disepakati oleh lingkup sekolah. Nah, suatu keyakinan ini diusahakan untuk bisa lebih memotivasi diri seseorang dari dalamnya. Karena ini adalah kesepakatan bersama. Jadi supaya bisa mengendalikan mereka. Nah, supaya seseorang itu lebih bersemangat menjalankan keyakinannya, bukan dari sekedar mengikuti peraturan yang mungkin hanya dibuat satu pihak saja, jadi tidak dilibatkan pihak yang satu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, seperti yang tadi yang Bunda motivasi masuk ke sini itu apa? Gitu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini apakah kita sering masuk ke kategori ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya saya sendiri juga sering mengalami. Wah, datang telat. Nanti kalau telat nanti biasanya akan dihukum seperti ini. Itu motivasinya supaya tidak telat. Atau mungkin membawa tugas tapi tugasnya ngerjakannya asal-asalan, yang penting ngumpulin. Nah, berarti motivasinya masih di motivasi luar atau motivasi dalam kalau yang nomor 1. Intrinsik atau ekstrinsik? Iya, ini masih termasuk ekstrinsik dari luar. Kalau untuk nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Supaya aku jadi guru berprestasi, aku mau datangnya paling pagi setiap hari seperti itu. Ada yang punya niatan seperti itu? Oh enggak. Alhamdulillah. Niatannya apa? Enggak sabar. Niatannya apa? Kalau datang lebih pagi itu? Saya tidak tahu. Ngantuk sampai sekolah. Hah? Ngantuk. Enggak. Misalnya yang benar datang ke sekolah, pengen tiap hari itu 6:30 sampai sekolah. Niatannya apa biasanya? Melayani. Sebenarnya datang pagi itu karena harus ngantar anak sekolah dulu. Oh gitu. Jam 6:10 itu berangkat ngantar anak sekolah biar bisa nyampe sini. Kalau jam 6:30 dong lewat Tegudi macet soalnya. Kalau contohnya Damri itu termasuk luar atau dalam? Luar. Masih luar. Ada yang punya pengalaman lain? Ada? Tentang ini nomor 2? Ya, yang nomor 2 ini masih dalam motivasi di luar nih, karena dia masih berpikir untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nomor 3 ini idaman dari guru-guru untuk murid-muridnya. Ya, untuk mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena ini kalau murid kita sudah sampai bisa menghargai diri sendiri, bahwa datang ke sekolah lebih pagi itu lebih bagus, datang ke sekolah pagi niatannya bukan hanya untuk main bola, untuk kaji dulu, untuk duha dulu. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Karena itu sudah masuk ke motivasi dalam diri mereka. Dan itu dampaknya akan lebih panjang daripada nomor 1 dan 2. Bukan karena iming-iming penghargaan sekolah. Oke. Nah, untuk itu mereka akan tetap berperilaku yang baik karena mereka punya dasar nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, sebenarnya ketika seorang murid itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kepuasan. Bisa memberi contoh salah satunya bertahan hidup.
bagaimana? Contohnya? Oh makan, ya. Kalau nggak makan pasti akan bersalah dan minum juga. Ini kebutuhan dasar basic ya, itu untuk bertahan hidup. Ya, nggak hanya kulit, semua manusia seperti ini. Ya. Lanjut aja. Nah ini untuk penjelasannya. Bertahan hidup itu contohnya tentang kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian proses reproduksi supaya kelangsungan hidupnya tetap bertahan. Kemudian rasa kasih sayang dan menerima. Berikutnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Untuk kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan sekali. Ini bukan anak-anak aja ya, manusia dewasa, semua manusia juga seperti itu. Kita juga butuh penguasaan, ya, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat kebanggaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini termasuk penguasaan. Selanjutnya ini termasuk yang mana ini? Nomor 1. Ada percakapan seorang anak dan murid, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk yang mana? Kesenangan. Kesenangan, udah bilang. Yang lain mungkin beda pendapat. Kasih sayang, kasih sayang. Nah yang lain? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Bunda Berita kenapa ini masuknya kebutuhan kesenangan? Apa kata kuncinya? Kesenangan karena senang main kejar-kejaran itu. Iya. Aku senang main kejar-kejaran. Jadi sesuatu hal yang memang senang dilakukan dia sukai. Iya. Bermain. Iya. Ya, tadi bermain masuknya kesenangan. Kemudian yang nomor 2, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang dulu. Waktu mereka tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Masuk dengan Kebebasan. apa? Tidak kesenangan. Oh tidak kesenangan. Memang ada tidak kesenangan. Masuk yang mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Bersenandung itu bernyanyi. Saat mengerjakan tugas katanya harus tenang kelasnya, tidak ada suara, kan jadinya nggak seru. Berarti dia Kebebasan. tidak bebas, iya, tidak punya otonomi, mengganggu kebebasannya. Akhirnya dia kalau bersiul-siul dibilang gurunya, kamu ada mengganggu ya, begitu kan? Iya. Kalau yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru, apalagi pas baru bisa. Kayak baru kemudian baru. Masuk mana? Penguasaan. Penguasaan. Betul sekali. Yaitu untuk kebutuhan dasar manusia. Sekarang lanjut ke posisi kontrol restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran tadi ya, itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi sebenarnya kalau ada siswa atau murid yang melanggar, itu pilihan guru itu biasanya menghukum Atau kemudian konsekuensinya kita keluar. iya. Seperti itu kan nih. Nah, sebenarnya selain itu ada yang namanya solusi, namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk belajar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa pulih kembali pada kelompoknya, merasa tidak bersalah lagi dengan karakter yang lebih kuat karena dia menyadari kesalahannya. Nah, di bawahnya ada tiga pernyataan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Belum kita masuk ke restitusi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kuis. Konsekuensi apa alasannya? Karena sudah mencoret-coret meja. Konsekuensinya membersihkan coretan tersebut. Sepakat betul? Sepakat nggak? Sepakat betul. Ya, yang nomor 2, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
Hukuman. Jawab. Nah, yang pernah melakukan? 2 kaki malah masuk. Oh, udah. Saya seneng banget. Ore. Oh iya. Tepuk tangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke. Kalau hukuman apa alasannya? Karena itu langsung spontan disuruh berdiri di kelas dengan mengalah tempat ini. Kalau yang tadi jawab konsekuensi apa alasannya? Dua langsung. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan konsekuensi itu harus berdiri di depan kelas. Oh gitu ya. Kemungkinan mereka sudah punya kesepakatan itu ya. Selanjutnya yang nomor 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTUK. Pernah melakukannya? Ini yang ada PTUK. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Apresiasi. Apresiasi. Langsung kalau ayo tuh. Oh iya, Bu. Termasuk konsekuensi atau hukuman Bunda Indah? Konsekuensi. Bonus. Alasannya apa? Ada tambahan kata karena Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTUK. itu juga bisa hukuman, bisa juga konsekuensi. Kenapa? Dua-dua terus. Itu karena ada kata karena. Kalau nggak ada, jadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran PTUK itu. Kalau ini konsekuensi karena ada pelajaran PTUK-nya, makanya lari lapangan itu masih berhubungan dengan pelajaran PTUK, begitu ya? Iya. Ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sebenarnya memiliki sifat tidak terencana, ya betul tadi. Saya tiba-tiba mungkin saking emosinya langsung ketemu kamu harus kayak gini, itu namanya hukuman. Yang kedua, hukuman itu biasanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman pasrah. Yang ketiga, bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis, ya, yang menyakiti suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Nah, ini hukuman. Kalau untuk penghargaan, ini sangat jomplang sekali nih, hukuman dan penghargaan. Ini biasanya sedih sekali, biasanya happy sekali. Ya. Alfikon itu bilang saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita itu sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, maka harus diberi iming-iming, ya, atau mereka tidak akan peduli untuk melakukannya. Itu bedanya antara penghargaan dan hukuman. Dan di dalam kurikulum merdeka ini keduanya ini dilarang. Makanya harus ada penengahnya. Terus harusnya gimana? Kenapa sih kok penghargaan itu tidak disarankan? Itu sebenarnya juga termasuk cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ya, tanpa sadar itu tuh menghancurkan potensi yang sesungguhnya. Yang menurut Korn tadi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri itu adalah sebuah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak-anak baru dapat aplaus dari temannya setelah maju ke depan, selamat. Kamu terus kita ngasih hadiah itu sudah meruntuhkan happy-nya. Seperti itu. Sebenarnya itu tuh sudah termasuk apa enggak? Penghargaan buat dirinya. Nggak usah ditambah-tambahin. Kenapa kok seperti itu? Karena ada jangka pendek. Penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek tahun. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena yaitu pendek sekali dan rusak hubungan. Ini ada hubungannya dengan penghukum. Bagi yang tidak menerima penghargaan, dia akan merasa, wah aku berarti tidak bagus, aku hasilku tidak baik, dan seperti itu, tidak masuk kualifikasi. Dan bisa juga itu bisa menurunkan kualitas. Kalau nggak ada hadiahnya tuh nggak mau yang sungguh-sungguh seperti itu. Dan mematikan kreativitas itu. Nggak ada hadiahnya, biasanya anak-anak juga gitu kan? Itu memberi hadiahnya apapun. Nah seperti itu, mungkin itu juga merusak, mematikan kreativitas. Nah sekarang masuk ke posisi kontrol diskusi. Dosen menyimpulkan bahwa terdapat 5 kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan
fisik atau verbal dengan kata-kata, dan itu sangat berdampak pada murid. Ya, kontrolnya negatif, seperti murid kesalahan yang berulang kali, lalu berperilaku menjadi lebih agresif lagi. Kita sebaiknya sebagai guru, saran saya tidak menerapkan posisi ini menghukum. Tapi kalau menurut saya pribadi itu tergantung anaknya juga, muridnya juga. Jadi kalau murid itu berulang-ulang kali seperti itu, ya dengan menghukum, tapi juga harus di luar dari fisik, supaya menghukumnya itu lebih ada dampak yang lebih bagus lagi. Gitu. Ini jadi perdebatan yang luar biasa ini, posisi kontrol ini. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lembut, bisik-bisik. Ya Allah mas, kamu mengecewakan bunda ke kemarin udah dibedain seperti ini, kok sekarang jadi gitu. Itu kira-kira kalau kita sebagai murid, iya ya, aku bersalah lagi ya, iya ya, aku salah ya. Oke, meskipun dengan suara yang lembut ya, ini saya juga sering tidak sadar diri juga mengucapkan seperti itu, meskipun dengan suara lembut. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, best friend, bestie. Namun selalu berupaya mengontrol murid dengan pendekatan yang persuasif, ya, membuatkan alasan untuk muridnya. Nah ini berdampak pada murid itu akan ketergantungan, jadi tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Nah ini biasanya, ayolah, buatlah bunda bahagia. Ayolah, dikit lagi toh. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Dengan teman-teman seperti itu menjadikan murid tidak mandiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu memantau, mengawasi muridnya. Oke. Ini berpatokan pada catatan. Ya kamu udah 2 kali nih tidak mengumpulkan tugas. Ayo jangan dilakukan lagi ya. Kemudian yang kedua sebagai manajer, guru pada posisinya ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya menemukan solusinya dari permasalahannya itu. Dan ini juga guru sebagai posisi manajer ini mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti dihubungkan dengan kebajikan yang telah diyakini oleh murid tersebut di kelas atau sekolahnya, supaya murid tersebut bisa kembali ke posisi normal sebelum dia melakukan kesalahan. Nah, pada keyakinan kelas ini yang akan mendukung terwujudnya budaya positif itu ada bagian seperti ini. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas aja? Nah, ini dijelaskan di sini bahwa kalau keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya, daripada peraturan kelas yang nanti hanya akan dilanggar-langgar saja. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Gitu. Nah, di sini ada bagian perilaku seseorang itu kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, budaya yang positif ini akan dikembalikan oleh keyakinan kelas. Ini khusus untuk kelas itu ya. Kita masuk ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak, kata jangan. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Bisa sampai membuat 3 sampai 7 keyakinan kelas itu udah bagus dan itu ditempel lagi di kelas. Ya, diterapkan benar-benar di kelas tersebut. Dan siswa itu juga berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini yang sangat penting ini. Berkontribusi dalam membuatnya. Karena kalau tidak berkontribusi ya sama aja dengan peraturan tadi.
itu dengan melalui surat pendapat itu. Dan keyakinan kelas ini harus dijalankan dalam waktu tertentu supaya itu mewakili kondisi kelasnya. Jadi mungkin pengalaman saya waktu itu saya dan murid itu baru berinteraksi, saling mengenal. Nah, nanti berjalanan waktu mungkin 3 bulan atau mid semester itu murid-murid sudah mulai berubah karakternya kan, dia benar-benar. Nah, itu mungkin bisa direvisi lagi, refleksi lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat yang lalu. Mungkin bisa dibuat yang baru. Nah, cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bertukar pendapat. Jadi usul ide, apa ide untuk keyakinan kelas kita? Semuanya mencurahkan idenya. Bisa dengan nulis di kertas atau ada yang nulis di papan tulis juga bisa. Kemudian mencatat semua masukan itu di papan tulis, menyusun keyakinan kelas, mengubah kata-kata negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali yang sudah tersusun tadi, ya. Kemudian menjadikan pemahaman dia masuk ke kebajikan yang mana seperti itu, ataukah termasuk kebajikan yang menghormati atau disiplin seperti itu. Kemudian yang kelima, meninjau lagi dan sampai dibuat kalau banyak murid kita kan paling 20 anak. Itu mungkin satu anak memberikan usulan kan jadi banyak sekali kan, tidak mungkin itu ditempel dari satu frame. Itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa sehingga didapat antara 3 sampai 7 prinsip ini yang ditempel. Jadi anak-anak itu bisa mengingatnya. Makanya bahasanya itu umum, tidak secara detail sekali. Nah, setelah keyakinan itu selesai dibuat, kemudian menandatangani sebagai bentuk kita deal sepakat termasuk guru dan murid. Nah, kemudian selanjutnya ditempel di kelas. Jadi kalau ada masalah siswa, kita suruh baca, restitusiin keyakinan mana yang kamu langgar seperti ini. Jadi anak-anak itu juga tidak terlalu ruwet dalam masalah. Nah, ini termasuk kebajikan yang mana ini? Kalau kita ada peraturan membalikan barang ke tempatnya, ini kira-kira kalau dimasukkan ke keyakinan kelas bunyinya bagaimana? Kembalikan barang ke tempatnya. Ini kan detail ya. Nah, kalau dijadikan suatu kalimat yang lebih umum, masuk ke mana? Disiplin? Ketertiban. Disiplin apa? Berperilaku. Bisa. Atau ada yang lain? Usul supaya kalimatnya lebih mudah dan dipahami oleh anak-anak juga. Menjaga kerapian kelas. Bisa juga. Kemudian jarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Tapi masuk yang benar? Disiplin waktu atau disiplin kedatangan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti masuk ke saling menghormati itu bisa masuk. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Berarti masuk kemana? Bersihkan badan, menjaga kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Iya. Budaya antri. Betul sekali. Ini contohnya. Ini pembuatan keyakinan kelas. Masuk ya? Yang suaranya tidak masuk. Nah, langkah pertama ini misalnya amal satu belajar. Ya. Ini video singkat sekali tik. Maaf ya, nggak tremor, yang ambil nggak biasa. Sebenarnya kelas saya sudah membuat di awal masuk. Maka ini ya kemarin juga ada. Ulang lagi sih.
Ini udah selesai. Kalau dulu saya bikin itu kalendernya kepake nanti saya bagiin mau. Terima kasih atas usulan atau ide untuk kegiatan kelas kita. Banyak sekali. Sulit ya tulisnya? Coba sekarang kita mau cek one by one. Dari Kairin, tetap tenang. Oke. Tetap tenang. Nah, dari yang seperti itu. Jadi dalam membuat kegiatan kelas itu yang pertama bagiin kertas dulu, mereka ngisi, terus nempel. Terus anak-anak kan ada yang menulis kata-kata, ada yang memakai tidak, jangan, itu kita pisahkan. Kalau yang sudah positif sudah dikit aja, yang jangan dan tidak itu kita buat kalimat positif. Setelah itu dikelompokkan lagi. Yang mana yang masuk dalam menghormati? Oh ini. Yang mana yang masuk menjaga kerapian kelas? Oh yang ini. Jadi nanti kita breakdown jadi kalimatnya lebih umum seperti itu gambarannya. Nah sekarang masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah merupakan pendekatan menciptakan disiplin positif. Okay? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam melakukan restitusi itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ini dirangkum menjadi dalam segitiga restitusi. Itu yang pertama, restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif karena dia akan memberikan diri dari kesalahannya. Kemudian menekankan cara mereka menghargai nilai kebaikan atau kebajikan yang diyakini di kelas tadi, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi kembali lagi ke keyakinan yang mereka buat itu. Dan restitusi itu membantu murid untuk jujur pada dirinya bahwa dia salah dan harus mengevaluasi diri. Kemudian restitusi itu juga menawarkan. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu bukan memaksa anak untuk melakukan restitusi kepada anak itu. Jadi harus ditawarkan dulu memang. Kemudian sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya. Dan menggunakan kalimat seperti semua orang pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Selanjutnya, nah ini segitiganya. Ada tiga langkah yang perlu dilakukan kalau kita melakukan sebuah restitusi. Yang pertama, ini menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya, manusia itu memang tempatnya salah. Kita maklumi dulu yang pertama, supaya anak juga nggak kolaps langsung. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, anak itu melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin melanggar, itu kita tanya dulu alasannya kenapa. Mereka pasti punya alasan. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, langkahnya yaitu menanyakan keyakinannya. Nah, dari perbuatan yang dia lakukan itu, keyakinan kelas mana yang dia langgar. Jadi dia juga sadar, oh ya ternyata aku melanggar yang ini. Kemudian tanya lagi, harusnya bagaimana, sebaiknya bagaimana supaya itu tidak terulang lagi. Ini penjelasan langkahnya, panjang sekali kita lewati, kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini ada contoh percakapan antara Pak Joko, Mario dan kelihatan betul. Jadi ini kasusnya Mario dan Adi itu adalah murid kelas SMP. Waktu jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Namanya Bapak Joko di luar kelas. Ada percakapan antara Bapak Joko dan Mario dan Adi. Mereka dipanggil untuk ngobrol. Ini Pak Jokonya bilang, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mereka menjawab, ya Pak, ini sebenarnya enak dipraktek ini. Ya Pak, gitu. Pada jam istirahat lagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah lempar kena wajah Bu Dinda, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Contohnya bilang, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Tanya lagi kan, iya Pak. Kedua anak ini sedih.
Pak Joko bilang, Adi, ada informasi yang kamu bisa tambahkan? Adi bilang, kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah? Iya. Pak Joko bilang, baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari menyelesaikan sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Nah, pada percakapan Pak Joko ini, tahapan mana yang sudah dilalui Pak Joko? 1, 2, 3. Yang mana ya? Yang pertama tadi. Yang ini. Baiklah, Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Bapak di sini hanya mau menyelesaikan masalah ini. Yang pertama langkahnya. Kemudian Mario dan Adi bilang, iya Pak. Pak kemudian bilang, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Pak Joko bilang, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelasnya ini. Pak Jokonya sudah menggiring kedua muridnya ini untuk flashback tentang keyakinan kelas mereka. Nah, apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Nah, ini dia jawab keyakinan kelasnya. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Dia jawab seperti itu, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Bapak bilang, kalian berdua ingat dengan baik bahwa keyakinan kelas itu kita kembali pada ketika kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main-main lempar-lemparan makanan dan mengenai budinya. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Pak Joko bilang, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Ada Pak, ya Pak. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Nah, dalam percakapan ini sebenarnya Pak Joko sedang melakukan restitusi pada kedua muridnya ini tanpa harus membuat merasa bersalah si Mario dan ini. Ya, mereka dikembalikan kepada keyakinan kelas mereka masing-masing. Nah, pada posisi kontrol ini Pak Joko itu mempraktikkan posisi kontrol sebagai guru yang mana? Masih ingat yang tadi? Posisi kontrol ada 5 sebagai manajernya, betul manajer. Kenapa kok bisa dibilang manajer? Kenapa? Ya. Karena siswa diajak untuk Melakukan mencari solusi atas masalahnya. Ya, betul. Kemudian sebenarnya Maria dan Adi itu berusaha memenuhi kebutuhannya apa? Kesenangan, karena dia senang ya. Rasa happy lempar-lemparan. Nomor 3, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan tadi sudah kita bahas satu persatu. Kemudian prinsip, kira-kira selain prinsip restitusi nggak apa yang dilakukan Maria dan Adi untuk memperbaiki kesalahan kita pada ibunya? Sesuai ya, dia akan minta maaf. Nah, kalau ini restitusi yang saya lakukan pada murid saya. Rama yang suka main bola, kadang pada waktu istirahat pertama dia tuh sering telat masuk kelas. Jadi ini memang sebenarnya kejadian asli. Nah, tapi biasanya nggak seperti ini. Langsung saya di kelas. Kalian emosi ini.
testimoni dari Saya mendapat Hamba. Ya sebenarnya dia juga melakukannya. Jadi kebetulan pas momennya saya syuting bersama. Nah, itu untuk testimoni dari murid saya. Sampai di sini mungkin ada benar yang mau bertanya? Tadi ada yang mau bertanya tentang hal ini? Soalnya sudah terima kasih. Monggo. Boleh tentang pekerjaan lingkungan di sini ramai sekali. Ngobrol yang ini. Jadi ditanya dulu. Kita juga dilema ya, kadang kita memberikan reward ke anak-anak karena mungkin sebagai orang tua spontan saja memberikan penghargaan. Itu menurut saya sendiri itu tidak apa-apa sebenarnya. Asalkan jangan di sebelum anak itu melakukan. Jadi jangan lupa iming-iming. Itu yang kurang tepat. Tapi kalau begitu katanya, wah sudah berhasil melakukan ini, langsung aja kasih dulu. Itu sebenarnya juga apa? Secara insidental, jangan terprogram. Kalau terprogram biasanya anak-anak lebih cenderung mempersiapkan. Jadi motivasinya itu tidak di dalam diri sendiri. Insidental kuncinya. Itu ya. Dan ada yang mau bertanya? Ayo semangat. Nggak ada? Nggak apa? Oh nggak jadi. Nggak Bebas itu. bebas. Apa yang disampaikan tadi secara teoritis memang bagus deh. Bahkan saya penasaran apakah yang membuat ini itu seorang praktisi pengajar atau hanya seorang akademisi saja yang sifatnya peneliti seperti itu. Karena beberapa yang kita praktekkan secara teknis di lapangan itu memang ya harus kita kiok-kioknya sendiri. Artinya ini kan nggak sangat ya, mungkin beberapa kontradiktif dengan pembelajaran konvensional yang dimana dulu itu para pendahulu kita itu kan mengajar generasi di atas kita atau kita ini masih dengan pembelajaran yang ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang kamu pilih itu belum tentu lurus. Kamu harus terpaksa di jalan lurus untuk kebaikan, bukan dia sukarela di jalan keburukan. Dengan sistem yang seperti ini, apalagi kita sekarang mengajar generasi Z, terus dengan sistem yang ibaratnya semuanya itu kan intinya anak itu suruh ikut mikir, baru nanti kita arahkan. Kadang-kadang itu pun masih bentrok dengan anak-anak ini sebenarnya ikhlas nggak dipaksa seperti itu, masih seperti itu. Nah, saya menjadi pertanyaan saya sebenarnya apakah itu nanti berdampak panjangnya seperti apa? Apa mereka akan semakin seharusnya seperti ini, ditanya kita itu maunya apa, padahal belum tentu yang mereka mau itu baik untuk mereka. Kita memang mengarahkan, tapi kadang-kadang arahan kita ini juga dibelok-belokkan dalam artian atas nama ini tidak kita sukai. Nah, itu yang menurut saya problem guru terbesar saat ini. Karakter anak itu beda-beda. Ada yang ketika diberi seperti itu mulia, kemudian mempengaruhi temannya yang sudah ya memang kita harus senang-senang, kita harus seperti ini, guru harus nyebut kita. Tapi yang ya dia mempengaruhi temannya, akhirnya kan temannya itu jadi jadi ragu lagi. Contoh kecil seperti ini tadi kita ada refleksi di sana kan di beberapa poin itu ada anak-anak suruh mengungkapkan proyek itu dengan gambar. Kita tidak menafikan tidak semua anak suka gambar. Tapi kenapa kita tetap kasih poin itu kan sebenarnya setiap proses pendidikan itu kan ada tujuannya ya. Kenapa kita minta anak yang tidak suka gambar untuk gambar? Itu kan untuk melatih merecall memori mereka dengan minat gambarnya seperti apa. Tadi menurut saya sudah ada yang nyelutuk gitu, gambar meneh gitu, raiso gambar dipaksa gambar, temennya sudah mulai gambar langsung iya gitu. Nah di situ kan menurut teori kan kita harus kasih waktu ya untuk dia yang kami inginkan apa, kenapa nggak mau. Nah fakta di lapangan itu kan buat
Iya, karena waktunya ini habis. Setuju. Ya. Nah, ya kesimpulan yang ingin saya sampaikan mungkin pada rekan-rekan pendidik semuanya ya, bahwa ketika ada teori itu seyogyanya memang kita harus ya pintar-pintar nyai, oke, jangan sampai kita terbawa arus dalam alih ini metode terbaru. Iya. Jadi kita harus ya fleksibel terkait keyakinan kelas juga. Kalau ternyata keyakinan kelas yang dianut anak-anak kita ini lebih pada hore-hore, kemudian di sana minta pembelajaran itu yang hore-hore saja, mereka maka tidak akan terbiasa susah. Nah itu harus ya, mungkin itu saja. Sepakat bunda, saya pun juga mengalaminya. Sebenarnya pendidikan itu sesuai zamannya. Kita sebagai pendidik ikutin aja zaman itu berkembang kayak apa dan mengambil sisi positifnya aja di setiap tahap kurikulum yang berlaku. Itu saja nggak? Ya, yang penting motivasi kita mengajar itu harus selalu diupgrade supaya tidak melenceng ke yang telah berlaku. Terima kasih Bunda Ana. Terima kasih ada Bunda semuanya sudah berkenan hadir untuk mengikuti sesi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada manfaatnya bisa diaplikasikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti forum tadi, saya senang sekali karena mendapatkan banyak masukan dan sharing dari beberapa rekan sejawat bahwa kita perlu bersemangat untuk kembali menumbuhkan pembelajaran dengan sikap-sikap positif, karakter positif kepada anak kita, karena sebenarnya itu bisa membuat kita lebih positif lagi dalam mengajar.